Jadi perjalanan Raja Daud dan pasukannya ini jauh Bapak Ibu, dari Bale ke Yehuda. Jadi dia balik lagi. Jadi ketika sampai di rumah Abinadab ini, Raja Daud pun mempercayakan anaknya. Jadi Abinadab ini ada punya anak Bapak Ibu, dua anak. Yang pertama Eza, Uza, yang kedua Ahyo. Jadi Raja Daud ini mempercayakan si Uza dan Ahyo ini untuk menemani tabut Allah ini yang sudah dipersiapkan di dalam kereta yang baru yang akan dipindahkan ke kota Daud itu. Jadi posisi Uza ini dia berada di samping tabut Allah, dan posisi Ahyo ini dia berada di depan tabut Allah. Mereka pun berencana untuk pulang membawa itu ke kota Daud, Bapak Ibu. Di perjalanan mereka singgah di sini ditulis di penggeringkan Nahron, Bapak Ibu. Ketika berada di situ, si Uza ini tidak sengaja memegang tabut Allah ini karena lembu-lembunya tergelincir, Bapak Ibu. Lembu-lembu yang membawa tabut Allah ini. Melihat hal seperti itu, Allah pun murka, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ini, Uza ini langsung disambar Tuhan dengan hebatnya, dan Uza pun meninggal di dekat tabut Allah itu, Bapak Ibu. Melihat hal seperti itu, Raja Daud pun marah bercampur takut. Katanya, mengapa tabut Tuhan ini bisa sampai ke tanganku? Lalu setelah hal itu terjadi, maka dinamakanlah Peres Uza tempat itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya Raja Daud pun menyimpang dari perintah Tuhan. Dia tidak mau membawa tabut Allah itu ke kotanya, dan dia meninggalkan lagi tabut Allah ini di rumah Obed Edom di sekitar penggiringan Nahron itu tadi, Bapak Ibu. Orang Gad lagi, dan meninggalkan tabut Allah di situ, dan dia pun pulang dengan pasukannya tanpa membawa tabut Allah itu. Jadi 3 bulan setelah itu, Bapak Ibu, Tuhan memberkati rumah Obed Edom, tempat tabut Allah itu tadi. Tuhan memberikan rezeki dan hal baik yang lainnya di dalam rumah itu. Dan kabar itu pun sampai ke telinga Daud. Mendengar hal seperti itu, Daud pun pergi lagi, dengan pasukannya. Dengan sukacita dia pun mengambil lagi tabut Allah ini di tempat rumah Obed Edom ini tadi, membawanya ke Yerusalem, Bapak Ibu. Dan sampai Daud pun berkata seperti ini, ketika dia bilang kalian itu pengawalnya, ketika kalian bisa membawa tabut Allah ini 6 langkah, saya akan mengorbankan 1 ekor lembu dan 1 anak lembu gemukan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, kali ini perjalanan Raja Daud pun mulus. Akhirnya tabut Allah ini pun sampai ke kota Daud. Ketika sampai ke kota Daud, Daud pun berganti baju, memakai baju khusus atau baju yang mahal, Bapak Ibu, karena rasa sukacitanya. Dia mengorbankan korban persembahan dan meletakkan tabut Allah ini di sebuah tenda khusus di dalam kerajaannya. Dia pun membagi-bagi makanan kepada rakyatnya pada waktu itu. Dan raja pun menetap di istananya beserta tabut Allah itu. Sampailah kita ke nas kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Ketika Raja Daud sudah menetap di istananya dan Tuhan menganugerahkan keamanan kepadanya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, katanya, lihatlah, saya diam di rumah yang sangat bagus dari kayu aras, sedangkan tabut Allah hanya ditutupi oleh tenda. Maka kata Nabi Nathan kepadanya, baiklah, apapun yang dikandung olehmu, itulah yang akan terjadi, Tuhan Allah besertamu. Tetapi malam itu juga, Bapak Ibu, datanglah pesan Tuhan kepada Nabi Nathan, guna untuk menyampaikan pesan itu ke Raja Daud. Jadi kata Tuhan di situ, masakan dia yang membuat rumah bagiku untuk kudiami? Saya tidak pernah diam di tempatku selama membimbing umat Israel keluar dari tengah Mesir. Jadi di sini saya tidak akan membaca lagi ulang nas itu tadi karena sudah dibacakan oleh pihak keluarga. Jadi menurut pemahaman saya, Bapak Ibu, di pesan Tuhan kepada Daud ini ada 2 jenis perasaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengingatkan Daud, dan yang kedua, Tuhan bangga kepada Raja Daud. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat yang ke-13, Bapak Ibu, mulailah terbuka pikiran saya tentang nas ini. Dari ayat 12 dikatakan demikian, ketika saat kamu berhenti nanti, atau ibaratnya Raja Daud ini sudah meninggal,
saya akan membangkitkan keturunanmu, anakmu lah yang akan menjadi raja menggantikanmu, dan dialah yang akan membuat rumah bagiku. Jadi setelah saya membaca ayat yang ke-13 ini, mulailah terbuka pikiran saya bahwa keinginan Daud ini sangat mulia, Bapak Ibu. Dia tidak hanya ingin membuat suatu tempat khusus tabut Allah ini, tetapi dia ingin membuat bait Allah, Bapak Ibu, tempat beribadah orang Israel pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memang tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah, melainkan anaknya sendiri. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud membuat bait Allah? Karena Daud banyak menumpahkan darah, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya menumpahkan darah musuhnya, tetapi juga menumpahkan darah bangsanya juga. Ada banyak cerita di luar ini juga mengenai Daud, sehingga dia tidak diizinkan Tuhan membuat bait Allah. Tetapi Tuhan tetap bangga dengan Daud, dan dia berjanji akan menyertai keturunan Daud sampai selama-lamanya. Jadi semua yang Tuhan pesankan kepada Nabi Nathan, itulah yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Dan kita sampai ke nas yang ketiga. Di nas yang ketiga ini diceritakan bahwa Daud berdoa syukur kepada Tuhan. Dia meminta maaf atas perbuatannya sudah meninggalkan tabut Allah ini tadi, dan dia tidak kecewa, Bapak Ibu. Tidak kecewa Tuhan tidak menyuruhnya membuat bait Allah itu. Dia juga bersyukur karena Tuhan mau berjanji kepadanya, berjanji akan menyertai keturunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa itu tabut Allah. Seperti yang saya bilang di sini tadi, ada banyak tentang tabut Allah atau tabut perjanjian. Apa itu tabut Allah? Jadi di sini saya ada menulis, tabut Allah dibuat oleh Bezalel, orang yang ditunjuk Tuhan ahli dalam merancang serta pahat, membuat dari emas, perak, dan tembaga. Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas murni bagian dalam maupun luar, serta tutupnya dibuat dari emas murni dengan panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, dengan 2 patung kerub yang sayapnya terbuka dengan ujung-ujungnya saling bertemu. 2 patung kerub ini, Bapak Ibu, adalah tutupnya. Isi dalam tabut Allah adalah 2 batu yang berisi hukum atau perintah Allah yang dibuat oleh Musa dan ditulis oleh tangan Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Dan isinya juga yaitu tongkat Harun yang muncul tunas dan bahkan berbuah, serta sebuah buli-buli emas berisi mana. Itulah yang diartikan tentang tabut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari nas ini. Ada banyak pembelajaran yang Tuhan beri kepada kita dari nas ini. Di sini saya mengambil 4 hal kesimpulan, Bapak Ibu, menurut pemahaman saya tentang nas ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Daud sosok raja yang selalu ingat dengan Tuhan dan sosok orang yang peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita melalui kisah Daud supaya tidak sombong dan angkuh ketika sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita melalui kisah Daud supaya bersyukur dengan apa yang sudah dicapai. Yang keempat, Tuhan mengajarkan kita melalui nas ini, ketika mengucapkan janji maka harus ditepati, belajar konsisten dan bertanggung jawab. Tidak hanya kepada Raja Daud dan Nabi Nathan, tapi kepada kita semua. Jadi Tuhan berjanji di dalam nas ini, 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai ke 17, dan Tuhan menepati janjinya di 1 Raja-Raja 8 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Tapi di sini saya hanya mengambil dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-21 yang bunyinya demikian. Selanjutnya Salomo berkata, ayahku Daud telah merencanakan untuk membangun rumah tempat ibadah kepada Tuhan Allah Israel. Tapi Tuhan berkata kepadanya, maksudmu itu baik, tetapi bukan engkau, melainkan anakmu lah yang akan membangun rumahku itu. Sekarang Tuhan telah menepati janjinya. Aku telah menjadi Raja Israel menggantikan ayahku, dan aku telah pula membangun rumah untuk tempat ibadah kepada Tuhan Allah Israel. Di dalam rumah Tuhan itu telah disediakan tempat untuk peti perjanjian yang berisi batu perjanjian antara Tuhan dengan leluhur kita ketika Ia membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu yang keempat, Tuhan mengajar kita ketika berjanji maka harus ditepati, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kelima, yang terakhir,
Dari nas ini bisa diketahui bahwa seorang raja sekalipun, termasuk manusia biasa yang tidak sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan sama seperti kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam nas ini. Di dalam renungan yang pertama ini, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Neni Diani,